Hancurkan 3 kotak tahu. Nah, setelah hancur seperti ini, lalu tambahkan 1 batang daun bawang dan daun seledri yang telah dipotong-potong, 1/2 sendok merica bubuk, dan 1/4 sendok baking soda. Lalu tambahkan juga 10 sendok makan tepung terigu, selanjutnya tambahkan 5 sendok makan tepung kanji atau tepung tapioka. Setelah itu, tambahkan setengah bungkus penyedap rasa. Di sini saya pakai Masako. Lalu aduk kering hingga tercampur rata seperti ini. Selanjutnya, masukkan air sedikit demi sedikit, lalu diaduk hingga tercampur rata. Tambahkan juga 3 siung bawang putih yang telah dihaluskan. Lalu aduk hingga benar-benar tercampur rata. Karena menurut saya ini masih terlalu kental, jadi akan saya tambahkan air lagi sedikit. Aduk hingga tercampur rata. Jika teksturnya sudah seperti ini, itu tandanya akan siap untuk digoreng. Selanjutnya, panaskan minyak. Setelah panas, masukkan adonan. Goreng di api yang sedang. Jangan lupa untuk dibolak-balik agar matangnya merata. Goreng hingga kecoklatan. Jika sudah kecoklatan, angkat lalu tiriskan. Ini hasilnya 1 kotak tahu, jadi banyak kan?
Nah, selanjutnya kita sisihkan dulu. Lalu siapkan piring. Ambil satu potong batagor tahu, lalu kita gunting-gunting seperti ini. Setelah digunting seperti ini sudah saya siapkan saus kacang. Siram saus kacang di atas potongan batagor tahunya. Lalu kasih sedikit kecap. Kalian juga bisa menambahkan saus jika mau ya. Nah, ini hasilnya batagor tahunya. Selanjutnya saya akan coba. Rasanya benar-benar enak, kenyal. Walaupun ini hanya terbuat dari tahu, tapi ini gak kalah enaknya sama batagor di abang-abang. Ini juga bisa dijadikan di jualan loh. Nah, jika ingin dijual, siapkan mika seperti ini. Lalu ambil tahunya, kita potong-potong tahunya di atas mika. Yang saya bikin ini bisa kita jual 5.000 per porsi ya. Nah, ini cuman pakai 3 potong ya, tapi sudah jadi banyak seperti ini. Lalu kita siram saus kacang di atasnya. Tambahkan juga sedikit kecap manis, boleh ditambahkan saus atau sambal ya. Nah, lalu kita tutup. Kita hektar seperti ini boleh kita jual 5 ribuan. Selamat mencoba. Siapkan air dalam panci, lalu masak hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan 2 bungkus mie instan. Terserah mau merek apa saja ya. Di sini saya gunakan bahan yang ada di rumah saja. Setelah minyak sudah matang, lalu kita tiriskan lalu pindahkan ke dalam wadah. Nah, ini saya sudah pindahkan ke dalam wadah. Setelah itu masukkan 2 buah potongan sosis dan masing-masing 1 lembar daun seledri dan daun bawang yang telah dipotong-potong. Dan masukkan juga bumbu mie instannya. Selanjutnya tambahkan 1/4 sendok teh merica bubuk.
Dan tambahkan juga setengah bungkus penyedap rasa. Di sini saya pakai Masako. Lalu masukkan 5 sendok makan tepung terigu. Setelah itu tambahkan juga 3 sendok makan tepung aci atau tepung tapioka. Selanjutnya aduk kering hingga tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, tambahkan 100 ml air secara bertahap sambil diaduk-aduk. Nah, di sini saya mau uleni menggunakan tangan. Sebelumnya saya sudah cuci tangan ya. Uleni adonannya. Tambahkan lagi air secara bertahap ya. Lalu ulen kembali hingga tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata, lumuri tangan kita dengan minyak dan siapkan stik es krim. Ambil sedikit adonan, lalu kita kepal-kepal seperti ini. Bisa dilihat seperti di video ya. Kepal-kepal adonannya ke dalam stik es krimnya. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Simpan ke dalam wadah. Lalu lakukan kembali hingga adonannya selesai. Nah, ini sudah selesai. Sebagian saya menggunakan tusuk sate ya. Nah, selanjutnya kita sisihkan dulu. Lalu siapkan 1 buah gelas. Pecahkan 1 buah telur ke dalam gelas. Tambahkan secukupnya penyedap rasa. Lalu telurnya kita kocok. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya kita akan goreng. Panaskan minyak. Nah, jika minyaknya sudah panas, ambil 1 adonan, lalu masukkan ke dalam kocokan telur seperti ini. Nah, setelah itu lalu kita masukkan ke dalam minyak yang panas.
Apinya kita menggunakan api yang sedang ya. Lakukan hal yang sama kepada adonan lainnya. Jangan lupa untuk dibolak-balik agar matangnya merata. Goreng hingga kecoklatan. Nah, jika sudah kecoklatan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Angkat lalu tiriskan. Nah, ini dia hasilnya. Hanya dikepal ya, tapi sudah bisa jadi ide jualan kita. Nah, jika kita mau jual bisa dijual 1000-an. Kita masukkan ke dalam mika seperti ini. Lalu kasih saus sambal. Nah, jika untuk anak-anak, sausnya boleh diganti menggunakan saus tomat. Ini cocok banget untuk dijadikan ide jualan ya. Pasti laris manis karena belum banyak yang tahu. Boleh juga dijadikan sebagai lauk pauk atau cemilan. Ini tuh rasanya benar-benar enak. Anak-anak sudah pasti sangat suka. Terima kasih ya, selamat mencoba. Siapkan 1 batang daun seledri dan daun bawang. Lalu potong kecil-kecil. Lalu siapkan 1 buah sosis, potong kecil-kecil seperti di video. Nah, setelah itu siapkan wadah, lalu pecahkan 1 butir telur. Tambahkan 1/2 sendok teh penyedap rasa. Tambahkan juga 1/4 sendok teh merica bubuk. Lalu kocok hingga tercampur rata.
Setelah tercampur rata, selanjutnya masukkan potongan sosis dan irisan daun bawang dan daun seledri. Lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah itu kita sisihkan dulu, lalu siapkan talenan. Ambil 1 buah roti tawar. Lalu potong segi 4 tengah roti tawar seperti ini. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan panggang. Panaskan teflon, lalu tambahkan 1 sendok makan minyak, ratakan, Nah, setelah panas, masukkan roti tadi, lalu tambahkan adonan telur ke dalam tengahan roti. Lalu tutup. Selanjutnya rekatkan seperti ini. Jangan lupa untuk dibolak-balik agar matangnya merata ya. Panggang hingga kecoklatan dengan api yang sedang. Nah, setelah coklat seperti ini, boleh kita angkat, lalu dinginkan. Nah, selanjutnya kita akan potong. Di sini saya hanya potong 2 seperti ini. Bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing ya. Nah, ini dia hasilnya setelah dipotong. Ini boleh dijadikan ide jualan, camilan di rumah, dan untuk sarapan pagi pasti anak-anak pada suka. Ini juga boleh dimakan langsung atau diberi saus lebih nikmat seperti ini. Boleh juga ditambahkan mayones jika suka ya. Rasanya benar-benar enak, nikmat. Selamat mencoba ya.